Mas Anies, apa yang terlintas di benak Anda? Fenomena ini terjadi di banyak sekali tempat. Lokasi mereka tinggal sangat terpencil, tapi semangat belajar mereka luar biasa tinggi. Itu satu hal yang pasti. Ini tiga hal itu menjadi masalahnya jadi satu. Begitu punya masalah transportasi, ada masalah transportasi, otomatis langsung punya masalah kesehatan, punya masalah pendidikan, otomatis. Ini yang kelihatan di sini anak mau sekolah. Bayangkan ibu yang akan melahirkan, bayangkan orang yang sakit, akses ke fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan selalu bermasalah. Karena itu problem ini bukan semata-mata problem pendidikan atau juga kesehatan. Ini problem infrastruktur. Dan ini artinya sebenarnya juga masalah korupsi. Sebenarnya dana ada, fasilitas cukup. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa fenomena tadi itu hanya ujung puncak dari sebuah gunung es di tengah laut. Di balik itu ada masalah yang jauh lebih besar daripada sekedar anak-anak yang mengalami kesulitan. Tapi kita harus segera membereskan, terutama untuk kesehatan dan pendidikan. Jadi begitu transportasi dibereskan, itu efeknya luar biasa. Nah, kalau yang ini cuplikannya juga dahsyat, dan saya khusus spesifik minta Mbah Dalang Sujiwo Tejo untuk mengomentari yang dahsyat ini. Is insane. A Coke bottle shake. Yeah, screaming my name, but wait. She said she got a man. The way she move it, got me in a trance. I gotta tell her that I'm a fan. Yes, sir. Last card, you never catch me. He looking hard, he need a neck brace. Is it 'cause everything now is official? Yeah, on me. Get away. Mbah Tejo, kok pas gitu ya? Tatapan matanya tuh pas di capture kamera. Melihat Indonesia, Agnes Mo ke dunia internasional. Melihat Indonesia dari kacamata itu, bangga? Dua hal, Nana. Pertama, ada kemajuan. Biasanya orang Indonesia rata-rata kayak kepiting yang merah yang hidup di Australia itu, yang kalau ditaruh di jembung itu, jembung bahasa Indonesianya apa sih? apa dong? Panci apa? Kalau mau keluar selalu ditarik sama teman-temannya untuk masuk lagi deh. Ya. Dulu terakhir pada zamannya Inul. Inul mau go internasional ditarik kan sama kiri kanan kan. Nah dari segi Agnes Monica dari segi itu lumayan fair. Nggak ada teman-teman yang narik-narik supaya dengan fitnah dengan ini itu supaya nggak usah Karena go. semuanya bangga. Karena semuanya bangga. Tapi di lain pihak kebanggaan ini siapa yang menikmati berapa gelintir? Ada gap, makanya saya usul tadi dari usulan Farhan, orang sepak bola bisa keras kayak gitu bonek, karena gap. Nah, saya usul bisa nggak KPK turut juga bukan soal ngurusin belanja, expenditure, bukan ngurusin penerimaan negara, tapi ngurusin gap. Karena yang dijual oleh, saya tadi ketemu sama teman-teman Mbak Penas, yang dijual oleh pemimpin-pemimpin kita keluar adalah GDP. Terus kita meningkat, memang meningkat, tapi hanya dihasilkan oleh segelintir. Gap itu ternyata makin tajam sekarang. Ya. Dia punya ukurannya sekarang sudah 41, Mas. Nah, kalau padahal bahayanya itu 0,5, itu udah bahaya banget. Nah ini makanya gap ini apa nggak bisa masuk dalam tinjauan KPK juga gitu loh. Seringkali kita malah ketimpangan ini nggak bereskan. Ketimpangan ini, Mas, itu timpang antara yang terdidik tak terdidik, bekerja tak bekerja. Kemudian antara mereka yang berada di kota dan di desa, di Jawa dan di luar Jawa. Jadi gap itu jangan dibayangkan ekonomi saja, tapi gap itu timpangan itu ada aspeknya banyak. Ini yang harus dibereskan. Jadi dan caranya bukan dengan menurunkan yang di atas, tapi justru dengan mengangkat mereka yang tertinggal. Karena sebenarnya kalau dilihat nih, 40 tahun yang lalu kita semua sejajar di mana? Dengan yang sekarang masih di bawah gitu. Jadi itu yang harus kita ubah. Jadi bagaimana kita mengangkat itu, dan kalau saya sangat percaya kuncinya adalah sehat terdidik. Begitu dua itu tercapai, maka peluang untuk hidup lebih baik langsung muncul. Sehat Dua itu. terdidik. Baik. Ini hasil didikan Indonesia juga. Tapi kalau pakai kriteria Mas Anies, Ya. artinya Mas BW ini sekolahnya nanggung. Oh, gunungnya cuma satu kok.